Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dian Permana. Kali ini saya terpaksa turun gunung menjadi host di acara YouTube-nya Klinik Mitra Diani. Hari ini saya ditemani oleh tamu-tamu yang luar biasa dari Mitra Diani Tumbuh Kembang. Di sebelah kiri saya ada Miss Bona, kepala sekolahnya, ada Miss Alif, Halo. kepala apa lu, Lip? Kepala terapis dong. Koordinator. Ada Miss Nata, jagoan kita juga. Mister Nata, ganteng guys. Ngalahin gua gantengnya. Aduh. Oke, hari ini kita berbincang-bincang tentang Mitra Diani Tumbuh Kembang. Jadi Mitra Diani Tumbuh Kembang ini didirikan kurang lebih udah berapa tahun Miss Alif? Mau 3 tahun ya? Mau Dok, 3 tahun guys. Jadi membantu tumbuh dan kembangnya putra-putri Anda yang mengalami atau pingin diakselerasi lebih lagi ya. Nanti detailnya kayak apa Miss Alif dan Miss Bona ada sama Mister Nata. Enggak apa namanya, kalau kita nggak perkenalin tuh nggak apa namanya, Miss? Nggak abdol kalau kita tidak memperkenalkan satu-satu. Tentu saja yang pakai baju kuning dulu nih, Miss Bona. Silakan Miss, kenalin sama teman-teman Mitra Diani, sahabat Mitra Diani. Halo teman-teman semua, saya Miss Bona, selaku psikolog Mitra Diani ya. Yes. Aslinya sih namanya Nina Fajri ya, Dok. Jadi di sini tugas saya untuk melakukan asesmen, psikotes gitu ya, kemudian konsultasi atau konseling dengan orang tua gitu. Sudah berpengalaman berapa tahun, Miss Bona? Sebenarnya sebagai psikolognya itu dari 2021 atau 20 ya, saya lupa. 2021. Cuman sebelum jadi psikolog itu, Dok, saya tuh dari 2011 sudah jadi terapis dulu. Oke. Jadi basically kemarin dulu itu kita ABA ya, misalnya gitu kan. Dari ABA, kemudian pengalaman jadi shadow teacher, melanglang buana sampai akhirnya oke, fix harus jadi psikolog nih gitu. Luar biasa, jam terbangnya udah 13 tahunan guys. Berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak. Yap, tumbuh kembang anak. Miss Alif, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum, saya Alif. Di sini saya jadi koordinator terapis, di mana juga saya ikut turun langsung jadi terapis. Nah, pengalaman saya barengan sama Miss Bona, Dok. Jadi udah 2011 di terapi behavior ya dari dulu ya kita sampai saat ini. Tapi saya juga konselor juga, terus ya beberapa sekolah juga saya masuk di dalam tim psikologinya, psikolognya. Nggak kaleng-kaleng guys. Dan di Mitra Diani ini orang terlama ini di MD Tumbuh Kembang ini. Jadi mungkin kalau yang anaknya pernah graduation di Tumbuh Kembang Anak Mitra Diani, Miss Alif ini terkenal banget guys. Iya. Favorit Miss ya. Lebih dari 14 tahun suhunya di Mitra Diani. Mister Nata, kenalin dong yang paling ganteng. Halo sahabat Mitra Diani, kenalin nih nama aku Mister Nata. Jadi aku seorang terapis bicara di Klinik Mitra Diani di bagian tumbuh kembangnya. Oke, nah aku tuh awal-awal di sini memang ketemunya Miss Alif dulu nih, karena Miss Alif paling senior di sini. Gitu. Harus melalui Miss Alif dulu gitu kan. Seiring berjalan waktu, akhirnya kita di sini berjuang bersama, di sini kita belajar bersama juga gitu. Luar biasa, muda, keren, dan smart guys. Ini juga udah terkenal di Mitra Diani Tumbuh Kembang. Iya. Oke, ini kering juga kita ya. Nggak ada minumnya apa nih? Kopi dong. Oh iya, kopi. Ini sambil ngobrol, kita sambil ngopi, suguhan dari kopi teman Sati. Iya, ini ada baristanya langsung yang nganterin guys. Terima Thank you. Thank you. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih. Belum apa-apa udah ngopi. Iya. Terlalu kan emang Mitra Biar Diani. melek ini, Dok. Oke, ini kita bincang santai aja ya. Makasih Barista Bay. Kita bincang santai mengenai, ini kan banyak yang nanya ini Mitra Diani Tumbuh Kembang. Iya, Dok. Nah, Mitra Diani Tumbuh Kembang itu bergerak apa aja sih? Mungkin Miss Alif atau Miss Bona bisa menerangkan. Boleh misalnya. Mitra Diani Tumbuh Kembang ini kita tuh
ada asesmen, ada konseling, ada terapi, di mana terapi ini ada berbagai macam terapi ya, ada terapi sensor integrasi, ada terapi behavior, ada terapi terapi wicara, terus ada terapi groupingnya juga. Kalau anak-anak membutuhkan terapi grup, di mana terapi grup kelompok terapi ini akan disesuaikan dengan keahlian anak dan kemampuan anak gitu. Terus juga ada terapi sosial gitu, Dok. Jadi masih banyak juga. Nah, ini gitu banyak terapinya. Mungkin diterangin langsung sama Miss Bona, masing-masing terapi itu tujuannya untuk apa? Oke, sebenarnya sih yang namanya terapi itu kan tujuannya untuk mematangkan ya dok ya aspek perkembangan anak nih. Jadi misalnya kalau kita fokusnya memang banyak anak kita yang di bawah yang masih golden age loh ya gitu. Jadi Umur berapa tuh golden age? golden age itu sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun gitu. ya. Jadi banyak banget anak-anak kita yang masih kecil-kecil, tapi ada juga yang sampai yang kelas SMP juga ada dok gitu. Makanya kita ada terapi sosial nih biar anak-anak bisa dia adaptasi sama lingkungannya, itu yang sosial iya. gitu. Jadi kita simulasi sosialnya. Kalau untuk yang terapi perilaku, sensori, wicara gitu. Nah, ini memang kita fokuskan pada anak-anak, tujuannya apa? Biar misalnya kayak anak saya tuh telat ngomong nih gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau anak yang telat ngomong itu kadang-kadang langsung difokusin ke wicara aja nih, Dok. Betul. Nah, padahal ternyata pas kita lihat kenapa sih perlu asesmen dulu? Biar kita lihat nih, apakah anaknya memang stimulasi yang dibutuhkan hanya wicara, atau jangan-jangan nih misalnya kan ada anak yang suka tantrum, atau kalau nggak tantrum teriak-teriak gitu ya. Terus misalnya masih muter-muter, dipanggil masih kayak mau-maunya. Nah, itu pasti akan kita adjust dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung ke wicara, nggak masuk. Karena dia masih butuh harus dikenyangkan si kebutuhan geraknya dulu. Yes. Gitu. Baru nanti pas nanti udah lebih tenang, terapi wicara, langsung tuh kayak meroket ya, cepet gitu perkembangannya Cepet, maksudnya. Jadi yang pertama kali mungkin di assessment dulu ya. Iya, betul. Jadi di assessment dulu, guys, sahabat Mitra Diani. Jadi anak ini masuknya kategorinya apa? Apakah dia masuk spektrum autis gitu kan, atau di luar atau non spektrum autis ya? Tentu saja ini nanti berpengaruh pada jenis terapinya ya. Betul. Iya, Betul, betul. Jenis terapinya jenis ya. terapi. Jadi kan banyak kasus tuh ujuk-ujuk Nggak belum bisa bisa ngomong nih. ngomong nih. Datang ke Mr. Nata nih kan. Mister, aku ini anakku nih di terapi wicara kan. Ya nggak serta-merta Langsung sederhana gitu itu kan. ya. Betul. Mr. Nata ya. Langsung Gimana nih pengalamannya Mr. Nata? Oke, nah biasanya nih aku juga banyak banget sih nemu ya ibu-ibu, di bapak-bapak nih yang orang tua yang langsung datang ke terapi wicara tanpa asesmen terlebih dahulu. Kayak misalnya, Mister Nata, anakku kok belum bisa ngomong ya, udah 4 tahun atau 3 tahun gitu kan. Kita lihat lagi nih perkembangan anaknya. Oh, kita lihat juga kemampuannya seperti apa, pemahamannya seperti apa, terus kontak matanya seperti apa, kemampuan verbalnya seperti apa. Nah, itu kan pasti melalui asesmen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu gitu. Jadi, ketika Bapak Ibu datang ke Mitra Diani, pasti kita akan lakukan ke asesmen terlebih dahulu. Jadi bersama ada Miss Alif, ada Miss Bona gitu. Lalu setelah asesmen jadi atau selesai, baru bisa di-refer nggak nih langsung ke Mister Nata atau ke terapi wicaranya gitu. Nah, kalau misalkan bisa langsung di-refer atau diarahkan ke terapi wicara, pasti akan kita langsung tanganin bersama gitu. Entah itu misalkan kebutuhan sensornya seperti apa, kita masukkan sensor integrasi. Atau misalkan dia telatnya jauh nih perkembangan bahasanya, 4 tahun masih yang satu kata. Nah, itu otomatis kan terlihat bahwa, anak ini terlambat loh untuk bicaranya, jadi bisa lakukan ke terapi bicara terlebih dahulu. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, kita lihat lagi nih kemampuan dasarnya. Kayak misalkan kontak matanya seperti apa, perilaku di rumahnya, atau perilaku ketika di luar dan sekolah gitu. Nah, itu kita lihat lagi, kita benahi terlebih dahulu melalui sensori integrasi atau behavior terapinya gitu. Nanti baru bisa kita refer ke terapi wicaranya. Karena terapi wicara itu yang sangat dasar, tetapi memang kemampuan utama atau perilakunya itu harus dimatangkan juga atau bersamaan. Ya. Jadi untuk berbicara itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Betul. Jadi kan kalau misalnya saya pingin minum kopi ini, tentu saja kan ada rangsangan dari otak gitu kan, berbicara juga gitu ya. Betul. Ada rangsangan dari otak, ada stimulus dari telinga, neurotransmitternya kayak apa gitu. Tentu saja itu bukan proses yang sederhana. Jadi kalau anak Anda punya gangguan wicara, ya nggak ujuk-ujuk juga terapi wicara gitu ya. Nah,
bagaimana nih Miss Alivia mungkin ya. Nah ini alurnya untuk bisa mendapatkan dari asesmen, terapi, penggolongannya tuh kalau di MD tumbuh kembang tuh kayak apa sih? Oke, jadi biasanya nanti para orang tua ngomong dulu nih ke admin. Biasanya kan infoin ke admin. Nah, nanti admin. Di bawah ini guys, Iya. adminnya. Nah, terus nanti admin bakalan ngobrol sama aku nih, Dok. Nanti saya dapat tuh datanya. Namanya siapa, umurnya berapa gitu. Nah, nanti saya akan mengatur jadwal dengan psikolog. Ketemu Karena sama untuk Miss Bona. asesmen, iya, Miss Bona dan saya itu pasti asesmen saya dan Miss Moda. Nah, terus nanti di asesmen itu dilakukan juga ada konselingnya juga kan di dalam situ ya untuk ibu-ibu bisa bertanya apa kendalanya. Nah, dari situ kita akan pikirkan tuh diagnosanya apa dan kita akan arahkan kemana terapi yang tepat untuk anak Anda. Nah, alurnya. Nah, itu kan kalau yang belum terdeteksi. Ya. Buat yang anak-anak sudah menjalani terapi di tempat lain, pengen pindah nih ke MD tumbuh kembang tuh Miss. Aduh kan kadang-kadang pasien suka gitu tuh customer kan. Iya. Dok, anak saya terapi SI 1, terapi okupasitas 1, terapi bicara 1. Nah, tuh bagaimana tuh Miss? Sebenarnya dilihat lagi sih dok, emang sebenarnya paling enak tuh kalau kita itu tahu asesmen dulu karena berbeda kan dok antara misalkan terapi-terapi di mana-mana dan ternyata diagnosanya mungkin berbeda kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah lebih enak sebenarnya kalau asesmen dulu dok. Asesmen dulu, Iya, tetap asesmen dulu ya. Iya gitu, supaya juga kita tidak salah untuk mengambil langkah terapinya untuk apa gitu. Mereka enaknya kayak gitu sih dok. Miss Bona ada tambahan barangkali? Iya, kalau di sini sih sebenarnya Bapak Ibu ya, kita enaknya ini ya dok, kalau misalnya di sini orang tuanya juga sangat berperan banget gitu, dan di sini pun kita tuh ngasih tahu, jadi setelah asesmen terus terapi, enaknya tuh para terapis juga komunikatif gitu ya, jadi memang kayak harus bagaimana ya gitu, jadi disinilah yang kalau kita rasakan ya Miss Alivia, jadi orang tua tuh kooperatif banget untuk ngebantu, jadi jangan sampai nih misalnya Bapak Ibu bisa lihat nih, anak saya kayaknya gimana ya sikap belajarnya, kok fokusnya singkat ya gitu. Ketika ke MD gitu ya, kita dengan tangan terbuka akan bantu support, tapi yuk kita sama-sama saling gitu ya. Saling mendukung. Karena apa? Karena kalau cuma terapi doang ya Mister Nata gitu. Nggak akan maksimal, cuman cuman maksudnya setelah 3 tahun ini ya Miss Alivia kemarin juga habis kita evaluasi, banyak banget nih dok good newsnya ya, anak-anak MD udah bisa sekolah, alhamdulillah. Dari sekian puluh yang terapi di Mitra Diani, betul. Alhamdulillah mereka itu luar biasa perkembangannya ya. Nanti kita akan tampilkan juga tuh teman-teman sobat-sobat kecil kita yang udah bagus-bagus tuh ya. Iya, dan orang-orang tuanya juga udah pada pede dok untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oke, keren. Nah, sebenarnya sih kenapa sih asesmennya harus di kita lagi itu dok? Karena agar evaluasi nanti tuh ketahuan perbedaannya. Ya, nanti kan asesmennya sama Miss Bona. Nah, nanti kan terapinya kan bukan sama Miss Bona kan dok, akan ada terapis-terapis yang lain. Dan ketika evaluasi sama Miss Bona, dia juga jadi bisa tahu, oh ternyata pas awalnya kayak gini nih. Terus yang terakhirnya pas evaluasi tuh kayak gini. Nah, jadinya Miss Bonanya juga tahu kan perbedaannya seperti itu. Jadi sih. kita ada parameter keberhasilan. Betul. Ya kan? Jadi ketika kita asesmen di Mitra Diani, terus kita bicara berembuk bersama sama orang tua, target apa yang akan kita capai ke depannya, kita duduk bareng, itu kan hal-hal yang ada parameter objektif yang akan dicapai ke depannya. Nah, ini bicara keberhasilan. Tentu saja terapi ini kan hanya satu dari berbagai aspek yang mendukung bagusnya tumbuh kembang anak nih. Ya nggak? Mungkin Miss Bona, Miss Alif atau Mr. Nata bisa menambahkan ya. Jadi waktu terapi itu kan hanya 1 jam. Ya, bayangkan 23 jam lainnya itu di rumah. Tentu saja ada faktor-faktor pendukung nih. Barangkali Miss Bona dan Miss Alif dan Mr. Nata bisa berbagi sama pengalaman selama ini tuh gimana? Iya, oke, pengalaman selama ini ya, sebenarnya nih dokter gitu ya, terus Bapak Ibu, satu pertama yang kita butuhkan itu adalah penerimaan orang tua dulu, acceptance gitu. Dari 2011 gitu saya berpraktek ya menjadi terapis dulu sampai sekarang sudah jadi psikolog. Ketika Bapak Ibu hanya, yaudah deh anak saya kayak telat ngomong, saya mau terapi aja, tapi ada rasa kayak belum menerima sepenuhnya, itu kalau saya bilang apa ya,
nggak buang-buang sih, tapi kayak ibu sama bapak tuh sayang membuang waktunya anak juga gitu ya, tenaga, uang gitu ya. Itu bahasa saya sebagai Yes, orang tua betul. nih Ya. gitu. Jadi memang ketika orang udah acceptance, udah terima gitu, yuk kita nggak lihat kurangnya lagi, karena Yes. kan kita udah tahu nih kurangnya. Ya. Ya udah, fokusnya mau apa? Nih belum bisa komunikasi, ya udah ayo kita bicara Ya. fokusnya apa gitu. Komunikasi nih, ya udah bisa dia untuk berbicara nih anak, misalnya minimal dia mama mau makan gitu ya dok ya gitu. Nah setelah itu kita akan diskusikan sama orang tua setelah asesmen gitu. Nah biasanya kita ngasih beberapa kegiatan yang harus dilakukan dulu gitu sambil menunggu jadwal terapi gitu ya. Nah nanti biasanya para terapis setelah sesi selesai ada diskusi juga dok sama orang tua nih. Tadi tuh ngapain aja di dalam, respon anak gimana, terus nanti ibu tolong ulangi ya ini gitu. PR ya. PR-nya sih PR. sebenarnya. PR. Jadi itulah kebayangkan 23 jam ibu Di rumah, anak sama ibu Orang atau di tua. rumah gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan sama ibu bapak gitu ya. Ya, Jadi dan itu kebayangkan jadi komitmen bersama. harus Oh, Harus jadi karena komitmen Iya, bersama. Jadi betul. tidak semua itu diserahkan kepada Pada terapi. terapis terapisnya. semua. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara di rumah sama di tempat terapi, dan penerimaan orang tua terhadap keadaan anak itu yang paling penting. Betul. Ya nggak? Miss Betul. Alif, ada yang mau ditambahkan? Iya sih, selama ini alhamdulillah dok, beberapa yang sudah sekolah nih, kebanyakan yang ibunya orang tuanya kooperatif. Yes, betul. Gitu. Itu sangat terbukti banget kalau misalkan apa yang aku minta PR dikerjakan di rumah tuh berasa banget, dan ibaratnya gini, walaupun kita cuma sekali, misalkan ketemu pertemuannya atau seminggu 2 kali. Nah, nanti kalau misalkan ibunya, orang tuanya, nggak cuma ibu ya, bapak juga sebenarnya Iya, harus betul. turun tangannya. Jangan egois, Pak. Betul. Ini anak hasil perbuatan bapak dan ibu. Masa you serahin sama ibunya doang atau sama pembantunya doang? Kan Iya, kurang asem. betul. Nah, Maksudnya harus peran Kedua orang tuanya. orang tuanya dong. berandil sih di sini. Nah, itu benar-benar besoknya dok setelah ketemu sama saya, itu udah bisa. Ya. Berarti kan sebenarnya ketemu saya kan sekali, terus pas ketemu lagi udah bisa, berarti dilatih lah di rumah. Iya, berarti gitu. apa yang ditugaskan di MD Tumbuh Kembang dikerjakan di rumah. Betul. Mister Nata, ada yang mau ditambahin nggak? Nah, ya biasanya nih balik lagi kan tadi kata Miss Ali peran orang tua, ya lingkungan juga amat sangat mempengaruhi Lingkungan nih penting Bapak Ibu banget. gitu kan. Oke. Lingkungan tuh apa aja? Nih misalkan orang tua, selain orang tua gitu kan kakek nenek. Kakek nenek nih yang suka Betul. manjain cucunya Betul. nih. Jadi manjain, Kasihan yang kita udah nerapin di sekolah, terus orang tuanya udah nerapin, tapi neneknya atau kakeknya manjain lagi. Jangan ngerusak nih, Nek. Itu dia ya. Biar anteng cucunya, dikasih gadget, diem gitu kan. Langsung diem, otomatis kan kita ngulang lagi, dia mundur lagi biasanya, karena kan dia cuma kalau gadget itu hanya menonton aja nih, menyerap aja nih dok, gitu kan, tanpa mengekspresikan gitu kan, kecuali ada beberapa anak yang dia sudah bisa gadget dengan dampingan gitu Yes, untuk betul. materi misalkan bercerita gitu kan, komunikasi sosial gitu kan, tapi memang untuk usia golden age itu disarankan tidak gadget sih Tidak Bapak gadget. Ibu ya. Tuh. Nah, Iya. balik lagi untuk kayak perkembangan nih. Oh, misalkan perkembangan apa ya? Misalkan bicaranya nih. Oh, banyak sekali loh dok gitu kan yang orang tua yang dia tidak berperan nih ketika mengurus atau Yes, mendampingi betul. belajar anaknya Karena sibuk gitu kan. Mister Nata, Betul, bapak salah ibunya satunya bekerja, pulang malam. biasa sama Ada si Mbak. Mbak. Mbak cuma dampingin aja Mbak sebagai gini, tugas nonton gitu TikTok. kan. Nah, itu sangat mempengaruhi Aduh, kacau perkembangan anaknya Iya, gitu iya. kan. Jadi pola terapi juga di sini kan pasti kita kasih PR untuk orang tua di rumah, untuk orang lingkungan, tapi memang kadang kalau nggak diterapin juga jatuhnya akan percuma gitu Iya. di situ. Tetapi memang semuanya perlu kerjasama antara terapis, peran orang tua dan lingkungan. Yes, gitu. betul. Emang begitu sih. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama ya. Nah, tadi Miss Bona udah bilang bahwa yang pertama adalah ikhlas dulu. Ikhlas dulu menerima ketetapan dari yang di atas, terus menerimanya dan bagaimana membuat anak ini tumbuh sehebat-hebatnya. Di MD Tumbuh Kembang pastinya. Ya Miss Bona ya. Iya. Ikhlas, karena ada beberapa kejadian saya pernah ya. Saya punya anak juga dengan berkebutuhan khusus ya. Jadi ya
alhamdulillah sekarang udah 22 tahun dan dia sudah bekerja juga di Mitra Diani gitu. Ada beberapa orang tua yang denial gitu. Ada orang tua yang mengurung anaknya gitu. Ada orang tua yang cuek gitu kan, membiarkan nanti juga bisa ngomong sendiri. Nanti juga dia bisa wajar lah umur segitu gitu. Nah, pembiaran seperti inilah yang nggak boleh gitu. Jangan biarkan masa golden age-nya ini berlalu Iya, tanpa terus. ada terapi, tanpa ada tindakan intervensi dari para pakar-pakar ini guys, gitu. Dan juga labelisasi ya. Iya. Saya dulu pernah jadi ada autis ringan, ada autis sedang, ada autis Iya, berat. Nah berat. itu labelisasi, nah itu nggak boleh tuh. Kadang-kadang meninabobokan orang tuh autis ringan nggak usah terapi lah gitu. Iya. Padahal semua itu harus diintervensi, bener nggak? Betul, Miss Betul, Bona? betul banget. Dan jangan lihat ringan sedang beratnya, tapi maksimalkan tumbuh kembang Betul, anaknya gitu. Benar, Mas Bona gimana? Betul banget dok. Iya, Jadi memang sebenarnya karena kita juga di Indonesia ya yang fokusnya adalah akademisi. Akademisi, Mm-mm. betul. Nah, sedangkan nih anak-anak kita yang nggak hanya autis aja ya, maksudnya yang perkembangannya terlambat gitu. Itu ternyata sebab keunikannya Yes. lebih kepada ke non akademiknya loh gitu. Banyak kok anak-anak kita yang jago banget robotik Yes, Ya, betul. betul. gitu, komputer sampai program ada yang buat Ya, gitu. betul, Jadi betul. apa ya? Makanya ketika kita kalau konsultasi sama orang tua gitu, pasti bilangnya, "Bu, Ibu fokusnya tujuannya mau apa nih anaknya nih?" gitu. Karena kalau udah mau ke akademik, saya tanya sama dokter, rumus-rumus matematika masih hafal dong? Waduh, alhamdulillah. Di luar kepala ya dok. Kepala, Di luar kepala. di luar gitu kan. Iya, jadi kadang-kadang tuh kita harus ngomong gitu langsung ke orang Ya, tua gitu. Karena sebenarnya nih kita kadang-kadang memaksakan anak menjadi seperti kita. Yes, betul. Padahal Tuhan udah ngasih nih sebenarnya jagonya seni loh Ya, gitu. betul. Malah itu yang survive-nya banyak ya, yang Ya. duitnya paling banyak Betul. gitu ibaratnya Iya, kayak betul, gitu ya. Iya, betul. Itu sih. Jadi sebenarnya akhirnya kita mulai yuk sama-sama ngelihat keunikannya anak-anak nih gitu. Karena pasti beda dan bukan akademik gitu ya. Iya, bukan Kecuali hanya akademik. iya, bukan hanya akademik karena memang ada juga gitu ya yang akademisi juga Ya, loh, betul. ada juga. Cuman memang secara general pasti dia punya keunikan masing-masing, Iya. tapi harus kita cari. Cari, benar. Kita Ya. lihat nih hobinya apa nih, Ya. ngulitin apa ya. Kadang kemarin tuh ada sampai mobil dibongkar gitu sama anak 7 tahun dok, Iya, iya, ngebongkar onderdil motor Kalau ya, orang tuanya yang kamu jangan ngapain gitu, ngerepotin aja gitu. iya akhirnya dikurung dok. Akhirnya dikurung. Justru sebenarnya mungkin dia bisa jadi teknisi handal. gitu. Iya, betul. Ternyata itu ahlinya. Iya. Sampai dia yang bisa ngebenerin listrik itu mati, dia yang benerin gitu. Dia yang tahu ininya salah karena ngeliatin tukang listrik ya. Jadi pas selanjutnya jadi udah otomatis sendiri. Ini Hafal ya dia. hafal, jadi hafal gitu. Jadi hal-hal itulah yang mungkin kita perlu membuka lagi gitu Ya, betul. sih. Ya. Itu palingan Barangkali Mas Alif mau nambahin. tambah. Apa nih? Aku nambahin apa? Nah, sekarang kita ngomongin terapi apa aja di MD Special Need tadi. Oke. Secara spesifik mungkin ya. Sensori integrasi itu untuk apa? Sensor integrasi untuk melatih, kan sebenarnya kan kita tuh punya piramida dasar activities learning, di mana di bawahnya itu ada sensori-sensori nih dok. Nah, kebanyakan kan kalau dari orang tua maunya langsung aktivitas learningnya aja nih. Iya. Nah, ini tuh nggak bakalan bisa berjalan kalau yang bawahnya belum fondasinya, terpenuhi betul. gitu. Nah, kenapa itu dibutuhkan sensori? Sensori itu ada apa aja? Ada auditori, ada keseimbangan, ada visual, ada banyak banget. Ada proprioceptifnya banyak ya. Ada banyak. Nah, Ada 7 ya? itu iya. Malah sekarang katanya ada 8 juga dok. Karena ada Itu. interception. Iya, Jadi kayak interception. anak lapar nih banyak kasusnya juga nambahin misalnya. Betul. Anak udah 3 piring dok makan, dibiarin aja. Nah itu interceptionnya, rasa kenyangnya tuh dia Belum harus ada di ya. stop gitu Iya. Bu. Jadi kalau udah 1 piring kita aja, kalau 1 piring udah begah ya dok ya. Ini Apalagi 8 anak-anak piring. jadi harus iya, Nasi padang lagi ya. harus kita stop gitu. Iya, Jadi betul. apa aja tuh elemen 8 itu? Vestibular yang paling penting nih kan Seimbangan, ya. ya. Proprioceptif itu antar sendi gitu. Tersendi. Terus udah gitu Visual. interception itu yang tadi saya bilang tuh. Terus rasa udah kenyang. visual nih, pokoknya panca indera. Visual, Auditori, terus auditori, pengecapan. terus penciuman gitu ya. Terus udah gitu perasa, Perasa, terus iya. taktil. Iya, Nah, iya. itu 8. Nah, itu dasarnya harus benar dulu guys. Jadi sensori integrasinya harus lulus dulu. Iya, Harus betul, kan? betul. Nah, Iya. selanjutnya ada terapi apa?
terapi behavior. Behavior, perilaku Iya, ya. perilaku. Nah, itu Di mana gimana dari tuh? perilaku yang tidak diinginkan, adaptif menjadi maladaptif. Maladaptif. Gitu. Jadi tujuannya itu ya. Dari Iya, betul. Jadi kalau terapi perilaku itu kadang-kadang kesalahan orang tua, anak saya kenapa-napa, emang kenapa gitu. Padahal tujuan terapi perilaku bukan anak tidak behave, bukan. Iya. Tapi misalnya nih, ayo nah duduk, mau duduk tapi masih sebentar ke sana. Makanya behavior itu adalah persiapan untuk sikap belajarnya. Jadi duduk tenangnya, konsentrasinya gitu, mendengarkan instruksi. Makanya kita kalau terapi itu kadang-kadang gitu-gitu doang juga bisa di rumah. Nah, itu elemen programnya itu sebenarnya kita punya penilaian sendiri gitu ya, karena kan Betul. berdasarkan usia. Nah, jadi jangan sampai kayak anak saya nggak apa-apa, padahal ketika di kelas nih biasanya muter-muter atau misalnya entah dia iseng sama temennya. Nah, itu juga Iya. behavior kita masukkan Oke. gitu. Selanjutnya ada terapi okupasi. Terapi wicara. Terapi wicara. Ini pakarnya. Sedangkan Nah, ibu-ibu muda nih. Aduh. Gimana nih? Nah, balik lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau untuk terapi wicara juga sama. Kita matangkan dulu di sensori integrasinya sama behaviornya. Karena kalau misalkan kita berhadapan dengan anak tapi anaknya masih lari-lari, duduknya masih belum mau lama gitu kan, kontak matanya belum ada atau dia belum fokus, otomatis akan menghambat juga. Jadi bikin lama nih untuk ngajarin anaknya. Kalau misalnya aja kayak kita ngobrol nih, kita ngobrol tapi dokter dilihatnya kemana, terus dokter lagi dengerin ke yang lain atau distraksinya ke yang lain, otomatis kan informasi yang saya sampaikan ke dokter nggak nyampe nih. Betul. Gitu. Jadi makanya biarkan anak fokus itu ya dengan cara apa? Sensori integrasinya, dengan behaviornya kita matangkan. Jadi bisa berdampingan tuh di saat belajarnya gitu. Jadi mempercepat atau meningkatkan ke terapi bicaranya supaya belajar lebih cepat. Keren. Gitu. Iya. Ada terapi apa lagi? Terapi kelompok, di Terapi mana kelompok. terapi kelompok itu anak-anak yang mempunyai mungkin masalah yang sama atau mungkin kriteria yang sama, yang mungkin yang antar sebaya atau misalkan dia ada Kasusnya masalah, sama. ya kasusnya sama atau dia beda gender, kan ada berbagai macam Iya, masalahnya dok. Nah bisa kita kumpulin di terapi kelompok itu. Barangkali bisa diceritain nih. Ini kan terapi sosial berarti ya? Ini Beda. kelompok. Oh, Yang terapi ini kelompok. kelompok Dan biasanya ada lagi buat sosial. sosial ada Ada lagi. Nah, sosial itu biasanya Terapi sosial ya? Iya, terapi sosial itu kita itu mengambil satu kasus yang kira-kira anak ini tidak bisa untuk memecahkan masalahnya, Dok. Oke. Sehingga kita bedah di situ. Jadi biasanya nih kayak syuting-syutingan gitu loh, kita role play di mana kita yang bikin nih situasinya seperti apa. Nah, nanti kita berikan ke anak gitu. Bisa diceritain nggak tuh kasusnya, contohnya yang lucu-lucu kayaknya, ya nggak? Oke, jadi kan aku juga nanganin yang udah SMP nih dok, Iya, ya kan. Nah itu kan udah mulai yang Suka-sukaan. taksiran, iya, pacar-pacaran Pacar-pacaran. gitu. Nah jadi emang situasi di mana beda gender saya dan anak itu laki-laki, dan terus saya mengungkapkan perasaan saya kepada dia dan dia menjawab awal-awalnya kayak, kamu mau nggak pacaran sama aku? Mau? Katanya nggak boleh sama ibu gitu loh. Iya gitu, jadi dia masih belum bisa menolak dengan baik dok, padahal maksudnya dia tuh dia nggak mau, tapi kalau misalkan kita udah ojok lagi tetap aja mau gara-gara Iya, itu kan iya, dia iya. belum bisa Menolak asertif dengan- gitu. Nah, akhirnya sampai beberapa terapi kita akhirnya berapa kali sesi terapi kita kasih terus, akhirnya dia bisa menjawab gini, emangnya kamu bukan muslim? Kalau muslim kan nggak boleh pacaran. Terus aku bilang gini, ya aku muslim tapi kan aku mau pacaran, emangnya kenapa? Ya nanti aja. Emang kamu nggak mau pacaran? Nggak mau. Terus pacarannya kapan? Nanti setelah nikah kata dia Iya. gitu dong. Aku kan jadi kayak wah gitu. Ya yang kayak gitu deh. Kadang kita nggak bisa prediksi jawaban anak-anak tuh kayak gimana Iya, dok. iya. Karena mereka tuh jawabannya kadang suka ngebuat kita jadi ketawa sendiri gitu. Oh iya ya, berarti dia nangkep ya. Berarti dia paham ya. Ya banyak sih. Iya, iya. Jadi hal-hal itu mungkin perlu dielaborasi ya Betul. karena mungkin kan orang tuanya nggak sempet nih ya, Iya. nggak sempet gitu. Ini Ada anak juga bingung mungkin kadang Dok. bingung gitu Betul. menghadapi Iya. ya usia pubertas dan Betul. sebagainya. Ini keren juga nih MD tumbuh kembang. Ada lagi Miss yang mau ditambahin Miss Bona? Palingan terapi kelompok tadi ya Terapi Bro. kelompok ya. Tuh. Ada terapi kelompok.
Apa tuh terapi kelompok? Kalau terapi kelompok itu memang sebenarnya sudah dilakukan juga ya, misalnya di sini. Jadi kalau kita kemarin itu lebih ke anak-anak yang preschool lah, maksudnya SD ke bawah, SD kelas 1 ke bawah gitu. Jadi sama sistemnya itu ketika biasanya nih anak-anak yang ikut terapi kelompok, satu isu penyesuaian dirinya ya, sosialnya yang masih PR gitu ya, egosentrisnya yang masih cukup besar gitu. Jadi nanti kita di situ ngelihat gimana problem solving dia, atau ketika dia misalnya temennya lagi megang mainan ini, terus anaknya juga mau, gimana caranya dia harus izin, gimana caranya dia harus antri. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya, mannernya mannernya gitu. Baru nanti di situ biasanya berpengaruh ke efeknya sih kalau yang disampaikan sama orang tua gitu. Ketika di kelas lebih smooth, lebih mau ngikutin aturan, lebih tenang gitu ya. Jadi nggak marah-marah itu sih. Yes, betul. Ya. Nah, biasanya gitu juga akan di terapi bicara juga sama dok gitu ya. Kita nambahin untuk misalkan anak ini kalau misalkan mau ngujarin atau inisiatif mau bicara tuh kayak gimana sih? Dia bingung nih cara mengujarnya. Nah, di situ terapi bicara juga kita berperan. Bagaimana sih biar dia ketika dihadapi di lingkungan menghadapi lingkungan baru gitu kan, dia bagaimana cara memulai bicaranya, bagaimana cara mengenalkannya. Nah, itu juga terapi bicara kita mengajarkan hal tersebut gitu. Atau misalkan orang yang dia gagap nih dok gitu kan, gagap kan jarang banget tuh penanganan nih. Nah, itu bisa Bapak Ibu ke terapi bicara gitu, baik anak ataupun dewasa gitu. Yang misalkan dia terbata-bata, misalkan kayak mama aku mau itu. Nah, itu kan salah satu bentuk atau ciri dari gagap ya. Itu juga bisa kami tangani untuk ke terapi bicara. Iya, Gitu. betul sekali. Ada lagi terapi yang belum disebutin? Sebenarnya sih ini dok, banyak orang tua yang ngerasa bahwa terapi itu cuma main-main. Yes, betul. Karena Nggak ada manfaatnya. cuma main terus gitu. Iya. Padahal di dalam permainan itu kita punya banyak peraturan. Mungkin kalau main di rumah dibiarkan saja sama orang tuanya, cuma diliatin, oh ya udah anak aku oke, yang penting main, nggak main gadget, ibaratnya kayak gitu. Tetapi di permainan di terapi kita tuh banyak banget nilai-nilai atau konsep-konsep yang kita inginkan untuk anak supaya goals tujuannya nanti ke depan itu tercapai gitu. Iya, betul. Banyak aturan. Malah kadang-kadang kita memang membuat situasi anak marah ya, betul. Nangis. Mohon maaf atas anak-anak yang sudah sering saya. Iya, atau main, atau awal-awal kalau untuk yang berkebutuhan khusus biasanya nangis ya. Betul. Disuruh duduk nangis. Jadi awal-awal dulu anak saya juga terapi gitu. Bulan-bulan pertama ini gue bayar terapis mahal-mahal, anak gue cuma nangis doang gitu. Nah, itu kan. Nah, itu kadang-kadang orang tua sering lupa gitu. Dan inilah pentingnya komunikasi antara orang tua dan terapis. Balik lagi, apa sih tujuan yang tadi dikerjakan? Betul. Itu peran serta dari orang tua. Jangan diserahin ke mbaknya. Kalau udah ke mbaknya, ntar mbaknya menyampaikan beda lagi. Iya. Ya nggak, Miss Bonan? Betul banget. Nah, itu faktor-faktor yang mendukung terapi tadi adalah kesepakatan, komitmen antara tempat terapis sama orang tua, lingkungan. Siapa lagi? Terutama diagnosa dulu ya, sepakat untuk terapinya kayak apa, orang tua dan lingkungan mendukung ya. Dan satu hal lagi, ditambah cinta kasih. Betul. Ya enggak. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang punya cinta kasih itu terhadap anak-anak. Jadi saya lihat sendiri, saya bukan karena saya di Mitra Diani, tapi bagaimana ketika saya ngobrol sama orang tua yang lagi nunggu di kopi teman saat itu, Miss Alif, Miss Bona, Mr. Nata gitu. Kita tuh senang dengarnya gitu, bahwa mereka itu terapi mengajarkan dengan penuh cinta kasih. Jadi nggak semua terapi itu punya hati gitu loh. Dan itu sampai ke mereka. Penting banget itu ya. Jadi cinta kasih itu penting banget. Yang saya bahagia di MD Tumbuh Kembang ini dikelilingi sama orang-orang yang baik-baik kayak begini. Masya Allah. Karena dokter pun baik, makanya dikelilingi orang baik. Insya Allah. Amin. Dan juga MD Tumbuh Kembang ini tidak hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tapi untuk anak-anak normal, anak-anak yang mau melanjutkan sekolah, pemilihan bidang studi atau apa, Miss? Gimana, Miss?
Kalau pemilihan bidang studi mungkin itu kan ke tes intelijensi Tes dan minat intelijensia, bakat juga minat bakat, kan. tes IQ gitu, tes bisa IQ, juga ya. itu. Ya, gimana Atau Miss kelas Bona? stimulasi juga tambahan sih, stimulasi, karena kan ya. after pandemi ya dok ya, jadi banyak banget yang anak-anak tuh misalnya di usia 4 tahun atau 5 tahun dia masih kontrol geraknya masih belum, jadi belum asal matang. belum matang, jadi asal ada benda di depannya ditabrak aja Ditabrak. gitu ya misalnya. Iya, betul. Itu kejadian tuh banyak di sekolah-sekolah, jadi karena Karena kita pas cek pandemi. gitu ya dok, itu belum sampai yang gangguan atau disorder atau dia berkebutuhan, tapi memang itu tadi Kurang. sensori integrasi Stimulasi itu sih. semua orang butuh, even saya gitu dokter Iya, ya. betul. Kan kayak lapar itu sensori integrasi, lapar Iya. jadi nggak apa makan, makanya kalau sensori itu integrasi itu memang harus dikenyangin kalau bahasa kita ya misalnya Iya, ya betul. gitu. Jadi ketika anaknya masih kesulitan untuk nunggu giliran atau kayak kesannya tidak aware sama bahaya, nah akhirnya kita memang ada juga kelas stimulasi sensori itu gitu. Betul. Berkelompok. Jadi, gitu sih. Keren banget. Mungkin ada ini kita udah bicara udah lengkap banget. Mungkin informasinya bisa langsung ke sini guys, teman-teman sahabat Mitra Diani. Sini guys. Nah, kita pengen dengar sedikit closing statement ini ya, closing statement dari masing-masing terapis ini kan mereka ini kan punya cara pandang nih terhadap anak-anak didiknya gitu. Mungkin dari Miss Bona pingin ngasih pesan buat orang tuanya tentu saja ya, karena anaknya itu kan nggak mungkin lah. Anak Iya. itu tidak minta dilahirkan. Tapi Betul. ketika dia dilahirkan dengan kondisi yang seperti ini, kebutuhan khusus, nah itu tugas orang tuanya lah. Gitu lah. Miss Bona barangkali ada yang ingin disampaikan? Kalau saya lebih kepada parents-nya sih, orang Parents, tua, orang tua. Jadi ketika kita mendapatkan, nggak ada orang tua yang ingin sebenarnya kan Iya, gitu. betul. Even saya pun juga mengalami, tapi setidaknya ketika itu terjadi, boleh marah, boleh nggak terima, tapi please itu jangan berlama-lama, karena sebenarnya kasihan nih usia kronologis anak akan terus berkembang. Jadi yuk kita sama-sama membersamai, insya Allah pasti ada jalannya. Karena ketika Tuhan memberikan suatu masalah, pasti akan selalu ada solusinya. Betul. Gitu, yang penting energi positif dari orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak. Betul. Penting Ya, banget. penting banget itu yang saya tekankan. Makanya kecemasan orang tua tolong makin dikecilkan ya, makin menurun, dan happy-nya lebih diperbesar gitu. Yes. Itu. Keren. Miss Alip? Oke. Jangan terlalu terlena dengan kekurangan anak-anak, Yes. karena kelebihan anak-anak yang bisa kita tingkatkan itu lebih banyak. Yes. Jadi jangan mikirin, aduh kenapa anak saya, aduh kenapa, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Jangan gitu. meratapi. Betul. Nah itu sih dok. Dan pertama sebenarnya awalnya tuh orang tua tuh harus tenang dulu. Yes, betul. Jadi orang tuanya udah mulai oke, lebih tenang, terus bisa nerima semuanya, insya Allah ke depannya anaknya juga bisa lebih baik, jauh banget lebih Amin. baiknya. Keren. Tuh. Mr. Nata. Betul. Nah, balik lagi nih, biasanya kita ke akseptannya dulu, penerimaannya Penerimaannya dulu. dulu ya. Jadi kita harus bisa menerima, oh keadaan anak kita dengan kondisi dan kemampuannya saat ini sudah sampai mana gitu. Karena dari situ baru kita kembangkan tuh apa yang dia punya, yuk kita kembangkan, kita kejar dengan usianya. Ya. Kayak gitu. Jadi dan sama kita harus cinta gitu kan sama anak kita gitu. Jadi nggak boleh, oh ya udah kamu aja deh gitu kan, mamanya aja yang ngurus gitu kan, atau dedinya aja kebalikannya gitu. Nah itu kita harus kerjasama juga antara papanya, mamanya, terutama papanya sih yang harus ada gitu kan, banyak andil juga dari kedua orang tua gitu. Betul. Jadi nggak boleh egois ya, satu aja misalkan, oh mamanya aja atau papanya aja, atau kita serahin ke mbaknya aja gitu kan. Kita sibuk nyari rezeki di luar gitu, tetapi kita tidak mikirin tentang perkembangan anak, taunya ya diserahin aja ke terapisnya, diserahin aja ke mbaknya gitu kan, tanpa tahu perkembangannya kayak gimana setiap harinya. Dan memang kan nggak instan ya dok ya betul. gitu kan, setiap kita terapi, setiap Proses, kita Bapak Ibu, belajar, proses nah betul di dinikmati. situ. Jadi prosesnya yang kita nikmati, hasilnya pasti akan kita tuai gitu kan. Di awal kita belajar prosesnya seperti apa, pasti hasilnya akan ada gitu. Dan masa anak-anak itu nggak terulang kembali. Betul. Jadi jangan sampai nyeselnya nantinya gitu. Waktu nggak bisa diulang, Betul. diputer, apalagi dijilat guys. Oh itu Oreo. Oreo. Ya. Iya. Brand. Keren. Kalau saya perwakilan mungkin dari orang tua yang berkebutuhan khusus ya. Jadi pengalaman saya adalah yang pertama saya mengalami
nggak terima gitu. Anak saya kebetulan autis gitu. Saya nggak terima yang pertama. Yang kedua, pingin cepet instan gitu. Gimana anak ini bisa kayak anak normal jadi instan. Jadi hal-hal ajaib saya lakukan gitu. Ngerok pakai cincin emas lidahnya, digaplokin pakai centong nasi biar bisa ngomong gitu kan. Ya apalah inilah itu kata orang pinter lah, jadi ke orang pinter dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya sampai satu titik saya ikhlas, saya menerima gitu kan. Jadi menjalani terapi selama 7 tahun waktu itu. 7 tahun guys. Seminggu setiap hari kita terapi. Kebetulan saya berbagi peran, istri saya yang nganterin terapinya, saya nyari uangnya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ya bisa maksimal, bisa ya kayak manusia normal lainnya. Alhamdulillah, saya punya anak sekarang udah 22 tahun. Jadi sebagai orang tua, kita harus percaya bahwa kita dititipkan anak yang luar biasa. Betul. Dan juga dititipkan rezeki yang luar biasa. Betul. Saya percaya itu. Jadi keren sih. Nggak ada yang salah dalam hidup. Nggak ada yang salah, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Setuju nggak? Setuju. Oke. Sekian pembicaraan kita dari para pakar dari Mitra Diani Tumbuh Kembang. Buat teman-teman, kerabat, keluarga, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah lain-lainnya. Saya Dian Permana mewakili MD Tumbuh Kembang. Kalau ada yang ingin datang bertanya, meminta informasi, Mitra Diani Tumbuh Kembang siap membantu Anda. Ya nggak? Ya, insya Allah. Dan tentu saja dengan cinta kasih. Itu penting guys. Ya, mari kita ngopi dulu dari tadi. Kita bicara, bikin kering. Mari kita ngopi. Seruput kopimu, lepaskan malasmu, sambut rizkimu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi teman sehati. Dadah. Salam sehat. Salam sehat.